Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah video tentang saya menjadi narasumber dalam kegiatan seminar pendidikan seks dari sudut pandang hukum maupun sudut pandang kesehatan. Nah, kebetulan saya adalah narasumber dari sudut pandang hukum, ya. Nah, seperti apa nih? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Selamat pagi semua. Jadi, aku berbicara tentang tadi, nyambung dari tadi, yang ketagihan video, ya, dan dewasa video dewasa seperti itu, pasti akan berpengaruh pada perilaku siswa juga. Saya ingin bertanya, apa saja bentuk perilaku yang termasuk pelecehan seksual menurut hukum, baik secara langsung maupun secara media? Oke, baik. Mungkin PPT saya dibantu ya, sambil saya tetap bicara. Baik, adik-adik sekalian, menyambung tadi soal otak misalnya ya, bahwa kecanduan pornografi itu bahkan lebih parah daripada kecanduan game online. Dalam beberapa kasus ketika saya menjadi komisioner KPAI, persis waktu itu kita usai masuk ke COVID ya. Saya itu menangani seorang anak yang mengalami kecanduan tadi menonton. Tapi ini nampaknya memang sudah sangat parah, sehingga betul harus ditangani oleh profesional. Dia itu berkali-kali menagih, jadi seperti kecanduan narkoba, persis seperti itu. Jadi dia minta mana handphonenya. Nah, kalau kamu tahu di rumah sakit jiwa di Grogol ini misalnya, dulu tuh nggak punya bangsal anak loh, tapi sekarang mereka membuka begitu banyak bangsal anak karena banyak anak-anak memerlukan perawatan kejiwaan. Salah satunya adalah karena kecanduan. Nah, kecanduan itu saya ini ngelihat dengan mata kepala sendiri ya, seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Ketika itu tuh di situ di rumah sakit ini, kalau levelnya tinggi banget nih, kamarnya bisa terpisah. Nah, kamarnya itu ukurannya kira-kira mungkin pintu masuknya dan pakai besi ya, teralis besi. Jadi mirip seperti dalam sel, tapi di dalamnya itu tempat tidur. Dan nanti langit-langitnya itu harus tinggi banget karena beberapa kasus mereka kabur. Jadi itu tinggi, lalu di situ tuh nggak boleh ada kaca karena beberapa kasus kacanya dipecahin. Dan mereka mengambil pecahan kaca itu dengan mengancam bunuh diri, misalnya pada leher, pada nadi yang di sini gitu, sambil tanya mana handphone saya. Dan itu sampai kemudian mereka sampai harus diikat, ada semacam kain ya. Jadi begitu beratnya, dan anak ini mengalami kecanduan itu ya karena semasa COVID, kesepian, berada di kamar, akses tinggi terhadap internet, dan disitulah kemudian terjadi. Jadi saya sepakat gitu dengan Bapak Ibu dokter nih, ya, cegah gitu, karena ketika otak kita rusak, karena pornografi itu yang rusak 5 bagian otak tadi yang digambarkan. Dan itu kayak orang naik, kayak kita tuh ketabrak mobil, hancur gitu. Apa ya, kalau dia itu kan cortex, tapi kalau di komputer apa namanya yang CPU terus di dalamnya apa, motherboard ya atau apa ya istilahnya, itu tuh rusak gitu ya. Jadi sampai sebegitunya. Jadi memang sebaiknya ketika ada tanda-tanda kita mulai masuk pada fase kecanduan yang berat, segeralah minta bantuan profesional. Ini berarti ke bawah gini ya. Nah, pertanyaan tadi ya, kekerasan seksual itu seperti apa? Jadi kekerasan sebenarnya ada banyak ya, mulai dari kekerasan fisik, psikis, perundungan, ya, intoleransi dan diskriminasi, tapi juga ada yang kita sering kenal adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual tuh arahnya begini, mana yang kategori kekerasan seksual? Nggak harus penetrasi, nggak harus kelamin ketemu kelamin.
tapi bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi di lingkungan kita dengan berbagai cara. Apalagi kamu di era digital nih ya, kamu dekat sekali dengan gadget, dan Indonesia tuh sekarang masuk sebagai 10 besar dunia dari 188 negara yang anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual secara daring. Nah, jadi ini perkosaan sekarang bisa dilakukan tanpa bertemu. Jadi di dalam undang-undang TPKS pun diatur bahwa kekerasan seksual secara daring itu bisa dihukum. Kekerasan seksual secara daring ini misalnya menimpa seorang anak. Dia ini ayahnya bagus ya, laporin. Anak ini usia 8 tahun bermain game Hago. Kan anak kecil ya. Game itu ya, sebelum ada kasus ini nih ya, game Hago itu bisa bercakap-cakap antar pemain. Lalu masuklah pemain, sebenarnya dia orang dewasa tapi ngaku sebagai anak. Begitu dia masuk, dia ngaku umur 12 tahun, dia deketin anak-anak yang lain, lalu terjadi pertukaran nomor handphone. Nah, setelah kasus ini KPAI meminta game Hago tidak ada percakapan. Semua game anak-anak yang usianya masih di bawah 13 tahun dilarang menggunakan percakapan antar pemain, gak bisa mengakses kecuali main bareng aja. Singkat cerita, anak ini mengalami perkosaan secara daring. Gimana ceritanya? Dia pertama ditawarkan oleh orang ini untuk meningkatkan level, kan harus beli peralatan. Sebenarnya nilainya hanya 50 dan 100 ribuan lah. Anak ini kan bersemangat sekali main dan levelnya tinggi. Lalu dia ditawarin, mau nggak kamu saya beliin ini 50 ribu, tapi nanti pas mau mandi, ini anaknya perempuan ya, pas mau mandi coba foto di kamar dalam kondisi telanjang. Jadi dia cukup mengirim satu foto telanjang saja, toples lah ya, itu dikirim. Lalu anak ini kan kecanduan, iya kan, tanpa bimbingan pula. Lalu meningkat pakai video. Nih saya kirimin video, bikin video kayak gini, nanti dibeliin yang 100. Terus nih terjadi sampai si ayah ini ngeliat anaknya tuh tertekan sekali. Lalu ayahnya tuh membuka handphone dan dia kaget. Jadi pada satu percakapan sering, ternyata tuh di situ ada penis laki-laki yang menurut dia kalau ini pacaran dan penis anak umur 12 tidak mungkin sebesar ini. Nah, gitulah kira-kira. Awalnya dari sana. Lalu oke. Ya iya, karena pelakunya umur 27 nih. Nah, lalu ya, karena ini bisa menimpa kalian tapi juga menimpa adik-adiknya. Singkat cerita, dia dikirimin, jadi di dalam situ bapaknya menemukan anak ini tuh dalam kondisi dia mau diancam. Itunya nanti level yang udah tinggi itu mau di-hack sama dia dan akan dihapus kalau dia tidak mau melakukan perbuatan ini. Ini sebuah video di mana dia harus memasukkan sesuatu dalam vaginanya dengan menggunakan timun. Singkat cerita, peristiwa itu terjadi. Tadi kan Bu Dokter bilang, ya Pak Dokter juga ngingatin, hati-hati dengan penis maupun vagina. Dan untuk laki dan perempuan, kalau laki-laki itu terlihat ya, kalau perempuan kan tidak terlihat. Itulah kenapa perempuan tidak boleh sembarangan memasukkan sesuatu di dalam vaginanya. Singkat cerita, terjadi, ayahnya tahu, lalu anak ini kan dalam kondisi sudah mengalami stres yang berat. Lalu ayah itu lapor ke KPAI. Singkat cerita, kita berkoordinasi dengan polisi dan lain-lain. HP terus diaktifkan, kita pancing terus seolah-olah poluannya anak ini. Singkat cerita dapat, dan dalam waktu kurang dari 24 jam pelaku tertangkap. Ternyata dia tinggal di Bekasi, berusia 27 tahun. Nah, kasus ini banyak terjadi. Nah, tapi kalau kita berbicara orang luar, bagaimana dengan orang di lingkungan kita? Artinya saya mau ngomong tadi,
perkosaan. Anak ini mengalami perkosaan, tapi secara daring. Dan kasus anak berusia seperti kalian yang SMA lebih banyak lagi kasus kayak gitu. Nih paling kecil usia 8 waktu saya menjadi KPI. Yang kedua, nih adik-adik, kekerasan seksual itu bukan cuma pertemuan antara penetrasi antara penis dengan vagina, tidak. Atau misalnya pencabulan berupa peraban, tidak. Maka kita lihat di sini hal yang merendahkan, menghina, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang itu kekerasan. Contoh, saya pernah menangani kasus seorang guru. Dia melontarkan kata-kata begini sama anak perempuan. Ini di sebuah SMP. Anak perempuan ini baru keluar dari toilet, ketemulah sama bapak guru. Lalu bapak guru itu nanya, habis pipis ya? Kan dijawab iya dong. Lalu anak itu diginiin sama si bapak guru, basah dong rambut bawahnya. Nah, anak itu ngerasa dihina, merasa dilecehkan, dan itu masuk kekerasan seksual karena dia menyerang. Kan tadi Bu Dokter bilang, umur kalian tuh mulai tumbuh rambut, mulai tumbuh, itu menyerang. Lalu lapor, orang tuanya melaporkan. Lalu saya bilang, kita buka aja kanal pengaduan lain. Ini bapak pasti sering melakukan sama anak yang lain. Ternyata banyak. Dia kebetulan guru TIK. Kebetulan nih ya, jangan tersinggung guru TIK. Nah, tahu nggak adik-adik? Kan kamu kalau lagi belajar TIK suka gini nggak? Pak, saya nggak bisa, gitu. Pak, ini mau nanya, gitu kan? Nanti si gurunya deketin. Kan posisi kursi kamu gini ya? Kamu duduk terus di meja di komputer kan? Kan kamu menghadap. Si bapaknya akan ada di pundak kamu di tangannya, betul nggak? Nah, ini gini. Itu kalau yang bener nggak nyentuh ya. Tapi ini sekaligus senggol-senggol gitu. Nah, tangan ini mulai menyentuh ke dada anak-anak perempuan. Nah, saya bilang, ya kan, pelaporan banyak. Oh, ini emang kelakuannya. Berarti, walau dia sampai tuh, ketika levelnya karena dia PNS, ketika levelnya sampai ke BKD bilang, kan gak ada pemerkosanya. Terus saya bilang, lihat Permendikbudristek 46. Tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, tengoklah pasal ini. Dan di situ dengan jelas ini masuk kekerasan seksual. Itu udah kena hukuman. Apalagi korbannya banyak dan terjadi berulang. Nah, jadi kalian ini pelajaran juga. Ke siapapun, lihat kalau perlakuan dia memperlakukan Anda semua dengan arah begini, berarti kekerasan seksual. Kira-kira itu ya yang kita kemudian sebut dengan kekerasan seksual. Jadi bisa daring, bisa langsung, dan bisa lewat kata-kata atau rekaman. Misalnya kan lagi olahraga, ini ada kasus juga. Ceritanya kan pasti ada humasnya ya, ngerekamin nih. Lalu ada anak perempuan, namanya olahraga apalagi senam kan kita gerak-gerak ya. Karena anak-anak perempuan umur SMA kan sudah mulai tumbuh payudaranya. Nah, pada saat itu kan pasti goyang-goyang, secara kaos kelihatan toh. Nah, anak ini ngerekamnya tidak kelihatan muka, tapi hanya dada yang goyang-goyang gitu. Lalu itu di screenshot, masukin grup WA, jadi bahan ketawaan. Kira-kira anak perempuan yang dibegitukan, walau tidak kena mukanya, kan dia tahu itu tubuhnya. Nah, kamu ingat gak peristiwa UI? Kekerasan seksual anak-anak Fakultas Hukum, ya begitu misalnya. Dan itu bisa dihukum, ya. Ada boleh itu masuk kekerasan seksual yang bisa kategori di dalam Undang-Undang TPKS, yaitu merekam, menyebarkan hal yang bersifat sensual dan seksual itu. Nah, itu bisa dihukum. Jadi hati-hati. Termasuk yang mungkin peristiwa Fakultas Hukum UI di mana anak-anak melakukan kekerasan secara daring, itu bisa menjadi bagian pengingat kita semua nggak boleh melakukan itu karena bisa dihukum. Nah, ya, terima kasih Bruno. Masih berhubungan dengan Bruno. Kan
Oke. Pertama, bercanda itu dua-duanya bahagia. Itu kunci. Jadi kalau kita sama-sama bahagia, ya itu nggak bercanda. Dan saya rasa bercandaan pada bagian yang kita sebut padat misalnya, itu kan kalau pasangan seperti bercanda, itu bentuk cinta, dua-duanya happy. Tapi tergantung nih, kalau kemudian yang satu tertekan, yang satu happy, yang mukul happy, yang dipukul nggak merasa itu happy tapi malu, dia merasa direndahkan, maka itu kategori kekerasan. Jadi bukan bercanda. Bercanda itu dua pihak bahagia, tertawa bersama. Tapi kalau satu pihak tersakiti, satu pihak bahagia, itu kekerasan. Ya itu ya, jadi anak-anak ketika bercanda, dia yang bercanda itu kalau masuk kategori pelecehan seksual. Hati-hati ya. Ya lanjut lagi. Oke, laksana dulu. Ayo anak-anak dulu. Oke. Jika seorang remaja menjadi korban pelecehan seksual, Ya. maka apa yang sebaiknya segera dilakukan dari sisi kesehatan boleh dan dari sisi hukum sebagai Kalau kita menjadi korban, tentu kita harus melapor. Tidak ada istilah aib atau malu, karena pelaku yang tidak pernah dilaporkan, dia merasa itu biasa. Yang kedua, dia merasa aman dan akan terus ada korban-korban lain. Jadi harus dilaporkan. Saya pernah menangani kasus di Lampung. Itu ada 22 anak dalam satu kelas 6, di kelas 6 di sebuah SD negeri. Di situ anak-anak ini semua kecanduan materi-materi pornografi ya. Jadi kita cek ini ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ini kekerasan seksual ini ya. Nah, ini. Jadi yang pertama ya. Materi kecanduan. Jadi anak ini gini, ada laporan bahwa anak-anak ini tuh dikirimi video-video porno oleh seseorang dalam grup, dan orang itu tidak berada di wilayah Lampung, tapi dia berada di Palembang. Ketika akhirnya kita menggunakan salah satu handphone anak untuk mengecek posisi semua, polisi kan tahu caranya ya, punya alatnya. Ternyata itu ada di 9 provinsi anak-anak dalam grup itu. Kemarin ingat nggak ada berita heboh di mana sejumlah anak SD mengalami hal yang sama? Ya baru ini peristiwanya. Dan ingat nggak? Baru juga terbongkar oleh kepolisian ada FB yang tiap hari mengirimi video porno. Jadi sebenarnya ini bentuk kekerasan seksual secara daring, tapi melalui materi ya, melalui video-video atau berbagai materi di situ. Nah, bayangkan siswa SD itu kelas 6 muridnya 32, yang kecanduan 22. Dan ternyata ini kebongkarnya itu kemudian kita dipancing itu oleh ibu gurunya. Jadi untuk orang ini, jadi ibu gurunya tuh 3 bulan, ini inisiatif si ibu guru. Ibu guru ini udah menikah, lalu pura-pura dia belum menikah, kemudian masuk ke dalam grup itu, dan akhirnya ibu guru ini tuh mancing ini, lalu mereka bercakap-cakap pribadi dulu. Setelah grup itu dia keluar terus pribadi. Nah, sampai si cowok ini tuh betul-betul jatuh cinta sama si ibu guru. Nah, lalu polisi, akhirnya ibu guru ini pada posisi yang kayaknya keliru nih cara saya melakukan upaya pengungkapan. Barulah lapor polisi. Ada kata polisi, ya udah Bu, kalau gitu dipancing aja, seolah-olah ibu mau kopi darat. Kan belum pernah ketemu. Kopi darat di mana, terus kita gerebek, tangkap. Nah sekarang ngomong rasa, ibu guru ini umurnya kan sudah 28 ya. Ngomong tadi kan kalau anak-anak dalam fase pertumbuhan, maka anak-anak tuh seringkali tidak tahu resiko dan lebih utama tuh perasaan kan. Nah lalu pada saat penggerebekan akhirnya ketangkap, keluar dan barulah ketahuan karena ini cukup licin ya, dan dia menguasai 9 provinsi nih pelaku. Akhirnya ketangkap,
di sebuah terminal di mana ibu guru ini ngejemput kan. Lalu siapa nih orang ketemu? Nah saat ketemu tuh ditangkap, ibu gurunya ikut nangis karena mungkin selama proses itu akhirnya dia punya rasa sebenarnya kasihan ketika terjadi penangkapan polisi dan dia merasa bersalah karena kan gara-gara dia jadinya ketangkep gitu. Ibu ini akhirnya harus menjalani proses pemulihan psikologi. Jadi kadang kita begitu juga, ada rasa bersalah padahal nggak bersalah karena Anda sedang melindungi anak-anak yang lain dan korban-korban lain untuk tidak jatuh lagi, kan begitu. Nah tapi rasa bersalah ada, apalagi sama anak-anak. Orang dewasa aja masih mengalami itu ya. Oke. Yang kedua itu grooming online. Ya grooming tuh begini. Nih hati-hati kamu. Biasanya mereka tuh para predator nangkepnya dari mana? Media sosial. Anak-anak curhat di media sosial, galau nih, ketawa nih kayaknya anak kesepian nih. Ini kayaknya tangki kasih sayangnya rendah nih. Adik-adik, kalau kalian mencintai diri kalian itu mencapai angka 100, ketika ada orang punya maksud-maksud tertentu masuk ke kalian dan menawarkan cinta, paling cintanya mau 10-15%. Maka kalian gak mudah kena. Tapi kalau kalian sendiri adalah orang-orang yang memang kurang perhatian, kurang kasih sayang, tiba-tiba dapat perhatian. Misalnya tangki cinta kalian 15% atau 10%, orang datang dengan 15% atau 20%. Kalian pasti langsung merasa itu adalah segalanya. Kejadian di grooming online. Kalian dibuat nyaman dulu. Udah makan belum? Belum, makan dong. Nanti kalau kamu gak makan, sakit, saya ikut sedih. Kamu gak pernah merasa digituin. Tiba-tiba datang bertopi-topi, kamu lebih perasaan. Ya resiko otaknya kurang nih. Karena memang sedang bertumbuh. Lalu apa yang terjadi? Nah disitulah kemudian grooming terjadi. Habis kamu merasa nyaman, nah mulai tuh pacaran yuk. Pacaran online. Setelah pacaran, kalian pasti bertukar foto, video, karena dirayu sama dia. Pengiriman, nah ini namanya grooming. Nah setelah itu kamu diperas. Video yang ini, saya kan udah bayar 3 juta. Iya kan tuh video yang satu, video yang ini belum. Bayar lagi, itu banyak pemerasan. Kalau anak-anak dari keluarga miskin, biasanya mereka itu diperasnya adalah suruh ketemu. Habis itu mereka mengalami perdagangan manusia, tapi balik lagi ke rumah cuma dia itu dijual gitu. Jadi misalnya dianggap masih perawan, keperawanan itu harganya tinggi, lalu terjadi penawaran. Ini banyak kasus loh, hati-hati ya. Sexting itu kamu pacaran, terus foto-foto tuker-tukeran, video-videoan, udah nih, putus. Ini ada kasusnya nih, beda sekolah lagi dua-duanya. Nah yang cowok ngasih tahu ke circle-nya, mau lihat nggak mantan gue? Nih, lalu dilihatin lah foto dan video. Ada satu temennya bilang gini, oke, ya demikian. Saya memang lebih ngebahas kasus-kasus ya, kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak, pada remaja yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi mereka. Karena secara prinsip yang justru mengerikan adalah kekerasan seksual secara daring. Kerap kali tidak disadari, kerap kali korban hanya diam, dan kerap kali juga orang tua tidak melakukan pelaporan. Sehingga pelaku semakin banyak, korban juga terus bertambah banyak ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.